Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Anif Al-Kandri dan selamat pagi juga kepada teman-teman kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mempresentasikan materi yang telah saya pelajari, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yulia Anggreni, NIM 22020118, dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, akan mempresentasikan materi yang saya buat, yaitu yang berjudul Business Plan atau Perencanaan Bisnis dalam Kewirausahaan tentang Rizal Mayonnaise. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu business plan atau bisnis Rizal Mayonnaise, ya, atau Rizal Mayo. Jadi dalam penulisan tugas ini saya merasa banyak kekurangan atau banyak teknis maupun pada materi, mengingatkan akan kemampuan yang saya miliki untuk kritik dan saran dari semua pihak. Saya harapkan penyempurnaan tentang materi ini. Harapan saya semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pikiran kepada pihak yang membutuhkan, khususnya bagi saya, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Oke. Yang pertama yaitu adalah latar belakang usaha dalam Rizal Mayonnaise, yaitu dalam suatu pemasaran banyak sekali berbagai bentuk macam aneka ragam makanan, yang dari yang kecil, yang besar, atau dalam kebutuhan sehari-hari dalam aktivitas yang kita jalani ini, yaitu begitu sangat sederhana dan baik untuk dikonsumsi ketika siang maupun malam hari untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Oleh karena itu saya memilih jenis usaha yaitu Rizal Mayo untuk dijual, karena saya mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak lupa makanan khas Indonesia, yaitu Rizal Mayo atau lain-lainnya. Dan karena itu ini merupakan makanan yang untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi begitu. Terus produk yang ditawarkan itu adalah produk Rizal Mayo, namun saya memvariasikan Rizal Mayo itu dengan berbeda-beda, seperti Rizal Original, Spice, dan Deluxe, serta disajikan dengan saus khusus racikan saya sendiri yang terdiri dari 3 pilihan, yaitu saus sambal biasa, saus sambal terasi, atau saus sambal rujak atau yang pedas gitu ya. Visi dari saya itu adalah menjadikan Rizal Mayo sebagai usaha yang makanan cepat saji, minimal di Padang lah, atau seluruh Indonesia mengetahui Rizal Mayo. Misalnya di dunia pun, misalnya kalau ada di negara lain yang ada Rizal Mayo, kita boleh mencobanya. Dan misinya yaitu mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan pelayan atau disajikan makanan, mengembangkan inovasi yang baik dalam produk maupun pelayan dengan tetap pada sistematis tata krama, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal, dan mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha tersebut. Dan yang itu adalah perencanaan usaha Rizal Mayonnaise. Deskripsi produknya yaitu Rizal Mayo adalah risol yang unik, dibuat secara sederhana namun menghasilkan rasa yang unik gitu ya. Rizal Mayo memiliki banyak keistimewaan, diantaranya
mempunyai banyak variasi rasa sehingga membuat para pelanggan akan ketagihan untuk membelinya lagi dan lagi. Modalnya dari awal yang saya keluarkan adalah sekitar 1 juta atau 500. Semua adalah uang pinjaman dari bank. Bahan-bahan dan cara pembuatan risol mayo saya akan menjelaskannya, yaitu ada bahan kulit risol, ada bahan isi risol, ada tepung terigu, mayones, telur, smoked beef, mentega, keju squid milk, susu cair vanila, saus sambal, susu bubuk, cabai, garam, telur, sagu, tepung, roti, air, dan penyedap rasa. Cara pembuatannya mungkin kalian bisa searching di Google dan mencari informasi yang mendalam. Dan lanjut yaitu analisis SWOT. Setiap kegiatan untuk memulai usaha saya harus mengukur kemampuan saya terhadap lingkungan atau pesaing melalui analisis SWOT. Strategi atau kekuatan dari menjual produk ini adalah dapat dibeli oleh segala kalangan, baik kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Dan produk ini terdiri dari berbagai macam rasa, yaitu bahan produk yang terjamin sehat dan higienis. Weakness atau kelemahan: tidak dapat tahan lama, produknya mudah ditiru oleh banyak orang lain, dan produk tidak terjual banyak. Dan opportunity atau peluang. Peluangnya itu yang strategis dan kualitas yang cukup memadai. Dan ancaman adanya para pesaing untuk menjual produk yang harganya relatif rendah dibanding risol mayo yang saya jual. Misalnya saya menjual risol mayo harganya 10.000 satu dan orang lain menjualnya 5.000 satu gitu ya. Lanjut yaitu adalah risiko dan upaya pengurangan risiko. Selama ini produsen menggunakan bahan-bahan dengan mutu tinggi, maka harganya itu jelas dikenakan untuk satu buah risol pun relatif mahal. Hal ini bertujuan untuk menutupi pengeluaran pembelian dalam bahan baku. Jika produsen mengganti bahan baku dengan kualitas rendah, maka rasa dan tekstur risol mayonya akan dihasilkan menurun, dan kemungkinan dengan kondisi tersebut para konsumen akan berkurang dalam mengkonsumsi risol mayo. Maka produsen akan mengambil jalan tengah dengan mengganti bahan baku dengan harga lebih murah, sehingga bahan baku dengan harga lebih murah dan kualitas yang bersaing dengan bahan baku sebelumnya. Penetapan harga: untuk harga awal risol mayo dijual langsung kepada konsumen dengan harga 10.000 per buah. Itu sudah termasuk isiannya ya. Strategi pemasaran: selalu menjaga kualitas rasa dan tekstur dari risol mayo dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Selalu mendengarkan kritik atau saran yang diajukan oleh para konsumen agar risol mayo dapat berkembang dengan lebih baik. Menetapkan harga yang bersaing dengan tetap memperhatikan bahan baku yang kita gunakan. Di hari-hari sebelumnya. Jangan kita mengubah bahan yang kita buat sebelumnya dan kita mengubahnya sekarang. Dan yaitu konsep usaha. Pertama ada desain, dan kedua ada lokasi. Lokasinya ini tempat kita di mana jualan. Misalnya kita jualan di pasar, kita harus melihat juga orangnya banyak atau tidak, tempatnya bersih atau tidak. Dan layanan pelangganan. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada para pelanggan dan konsumen, saya akan mengajarkan kepada pramusajinya bagaimana melayani seorang konsumen dengan tata krama yang baik, supaya risol mayo kita ini berjalan dengan baik. Jadi
risol mayo itu adalah makanan yang unik dari khas Indonesia atau berbeda dengan daerah-daerah lain. Dan risol mayo pun tidak semuanya sama rasa, bentuk dan bentuknya sama, tapi ada yang warnanya kekuningan atau coklat misalnya kayak gosong gitu ya. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan, dan saya Yulia Anggraini, demikian kiranya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.